Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang sangat rajin membagikan dividen dengan yield lumayan tinggi, dan ternyata di tahun ini JP Morgan menurunkan peringkat sahamnya dan target harga saham juga diturunkan. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba entry atau hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Beda Ramalan JP Morgan soal saham ADRO dan ADMR. Jadi bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Dalam riset yang dikutip hari Jumat tanggal 24 Januari ini, JP Morgan merevisi turun peringkat saham ADRO dari netral menjadi underweight. Target harga juga ikutan diturunkan dari sebelumnya 3.900 menjadi 2.000 untuk Desember tahun 2025. Jadi penurunan lumayan dari 3.900 ke target 2.000 sampai Desember tahun 2025 ini. Kami menurunkan peringkat rekomendasi saham ADRO setelah selesai spin-off bisnis batubara thermal lewat Adaro Andalan Indonesia atau AADI. Jadi untuk ADRO peringkat diturunkan, sekarang kita lihat untuk ADMR. Sebaliknya, JP Morgan memiliki pandangan positif untuk prospek Adaro Mineral Indonesia atau ADMR. Jadi untuk ADMR bisa kita lihat JP Morgan memiliki alasan masih menyematkan pandangan positif untuk prospek ADMR. Pertama, prospek menjanjikan permintaan dan pasokan untuk batubara metalurgi. Kedua, valuasi saham ADMR yang masih menarik. Dan untuk targetnya bisa kita lihat, target itu jika harga 1.380 untuk ADMR pada Desember tahun 2025. Posisi itu lebih rendah dari target sebelumnya di 1.750. Sekarang kita lihat dulu cara teknikal untuk ADRO dan ADMR. Untuk ADRO bisa kita lihat secara teknikal memang saat ini masih belum membaik. Sebelumnya sempat bangkit setelah mengetes atau menyentuh harga 2070, sempat naik tinggi menyentuh 2800, tapi setelah itu bisa kita lihat pelan-pelan masih membentuk low kembali, dan saat ini mencoba untuk bertahan di support 2300. Support ini beberapa kali disentuh, ADRO memang masih bisa bertahan. Tapi penurunan hari ini bisa kita lihat candle lumayan solid, turun 1% lebih ke 2.300, dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan hari ini ada distribusi besar asing juga terpantau satu minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham ADRO. Jadi untuk ADRO secara teknikal lihat ini masih belum aman, walaupun sempat naik tinggi. Kan secara teknikal untuk tren yang masih bergerak sangat downtrend, hati-hati apabila terpantau ternyata minggu depan ADRO turun di bawah 2.300, karena apabila tembus ada potensi untuk kembali turun mengetes 2.200 sampai 2.100. Jadi apabila ingin coba entry sama ADRO, mesti saat ini wait and see dulu. Bisa coba spekulatif buy ke 2.300 apabila minggu depan ADRO masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau di sekitar 2.300. Apalagi jika terbentuk candle hijaunya itu ada akumulasi kembali. Apabila berhasil break, saya lihat ADRO ada potensi untuk kembali rebound dari 2.300 dengan target take profit jangka pendek di 2.450 sampai 2.500 apabila memang masih bisa bertahan dari rebound dari 2.300. Tapi apabila tembus 2.300, sebaiknya saya entry dulu. Karena secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan low. Selanjutnya ADMR, bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini juga masih belum oke. Dan jika kita lihat untuk harga saatnya 1020 masih turun 0,97%, dan terlihat saat ini mencoba naik di atas 1060 saja ADMR masih gagal. Saat ini untuk support terdekat ada support psikologis di harga 1000. Sedangkan untuk target JP Morgan lumayan atas jika harga 1200-an. Yang bisa kita lihat secara teknikal memang saat ini masih belum oke, masih bergerak sangat downtrend, walaupun dalam satu bulan terakhir atau di Januari ini mulai sideways setelah menyentuh harga 1000. Dan jika kita perhatikan untuk ADMR di broker summary, menariknya asing terpantau masih terus masuk akumulasi saham ADMR. Ya, walaupun secara teknikal masih downtrend, tapi terpantau asing sudah mulai masuk akumulasi dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan penurunan hari Jumat ini juga terpantau masih ada akumulasi di broker summary. Jadi ADMR apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, bisa coba wait and see untuk buy on breakout apabila berhasil naik kembali di atas 1060. Karena apabila berhasil naik, ada potensi untuk mulai membentuk high low. Target terdekat kenaikan memang di sekitar 1100 karena memang ini merupakan resisten di atasnya. Tapi menarik apabila membentuk high low, saya lihat kedepannya ADMR berpotensi untuk menuju 1150 sampai garis EMA 50.
di sekitar 1165 apabila terpantau berhasil naik di atas 1060. Apalagi terpantau ini mulai ada akumulasi. Dan saat ini masih ada support psikologis di harga 1000. Atau teman-teman ingin coba spekulasi buy, bisa coba tunggu di harga 1000 apabila ADMR terpantau mengetes 1000 masih kuat bertahan, bisa coba spekulasi buy di harga 1000 ini. Tapi ingat, masih beresiko apabila entry di 1000 dan ternyata 1000 terlewati. Jadi tetap pertimbangkan untuk cut loss apabila teman-teman entry di 1000 dan ternyata ADMR mencoba naik di atas 1060 masih gagal dan malah lanjut turun bawah harga 1000. Dan sekarang kita coba analisa sama AADI. AADI memang secara teknikal belum terbentuk garis EMA 50, baru ada sebenarnya garis EMA 20. Ya, coba saya ganti untuk garis EMA 20 untuk kita lihat. Karena sebelumnya pada saat mengetes garis EMA 20, sempat kami bahas bareng teman-teman member karena ada request pada satu. Pada satu saya menjelaskan, AADI secara teknikal memang belum oke karena mulai downtrend setelah IPO, tapi menarik apabila memang berhasil naik di atas 8.500. Karena bisa kita perhatikan, downtrend mencoba break 8.500, gagal break, kembali melemah, dan saat melemah bisa kita perhatikan, menyentuh atau mendekati 7.600, AADI mulai sideways, dan apabila berhasil break, ini menarik karena ada potensi membentuk high low. Jadi menarik, bisa kita lihat setelah berhasil break, AAD masih lanjut naik sampai saat ini. Dan sekarang jika kita perhatikan sebenarnya harga 9.000 ini belum terkonfirmasi break secara candle, karena candle 2 hari terakhir ini tidak meyakinkan. Tapi secara pergerakan sudah mulai menarik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 20 dan 8.500. Jadi AADI, apabila teman-teman sebelum sudah berhasil dapat di atas 8.500, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Teman-teman bisa jadikan 9.000 untuk trailing stop, atau hold satu selama 8.500 tidak tembus, atau tidak turun di bawah 8.500 dengan target lebih lanjut di sekitar 9.500 untuk target berikutnya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham AADI, bisa wait and see, lihat apakah minggu depan terkonfirmasi break harga 9.000. Kan saat ini walaupun naik di atas 9.000, ingat ini secara candle belum terkonfirmasi. Jadi apabila minggu depan AADI masih kuat berada di atas 9.000, bisa coba entry di 9.000 untuk target take profit jangka pendek di 9.500. Dan jika terpantau dalam minggu depan AADI kembali turun di bawah 9.000 dan teman-teman ingin coba entry di sekitar garis EMA 20, bisa coba tunggu di sekitar 8.650 atau harga support di 8.500 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.